Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Salam sejahtera buat semuanya. Salam Jumat Agung. Baik, sebelum kita memulai eh, khotbah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena kami dapat sampai pada hari ini Tuhan, untuk merayakan Jumat Agung ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami dengan segala kerendahan hati Tuhan, supaya kami dapat memahaminya dan juga dapat memberitakannya pada saudara-saudara kami ya Tuhan. Ajarilah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini adalah sebagai hari Jumat Agung, di mana nats yang kita diambil adalah dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Demikian bunyinya. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita mau jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang mendengarnya dan meliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats yang kita baca hari ini adalah bagaimana kita mempunyai keberanian sebagai pemimpin dan juga memiliki keyakinan dalam pemimpin. Nah, saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu, apakah bapak-bapak dalam menjalankan profesi bapak, baik sebagai seorang profesional maupun sebagai pimpinan, lalu menjalankan kepemimpiannya dengan keberanian dan juga memiliki keyakinan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba melihat seseorang dalam sejarah yang bernama Winston Churchill. Jadi Winston Churchill ini adalah salah satu pemimpin paling terkemuka pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi dia banyak memberikan contoh-contoh bagaimana menerapkan kepemimpinan berdasarkan keberanian dan keyakinan, yaitu seperti melakukan pidato-pidato inspiratif, yaitu Churchill memotivasi bangsa Inggris dengan pidatonya yang berapi-api. Misalnya dalam pidatonya terkenal, "We shall fight on the beaches."
pada Juni 1940. Dia mengungkapkan keberanian dan tekad tak tergoyahkan untuk melawan invasi Nazi Jerman, meskipun situasi tampak suram. Dan juga kita bisa mempelajari dan Winston Churchill adalah keputusan beraninya. Dia membuat beberapa keputusan berani seperti mendukung operasi Dynamo, evakuasi Dunkirk yang berhasil menyelamatkan ratusan ribu tentara sekutu. Juga Churchill juga memutuskan untuk terus berperang ketika banyak yang menyarankan negosiasi damai dengan Hitler, menunjukkan keyakinan kuat pada prinsip demokrasi dan kebebasan. Juga kita bisa mempelajari keberanian dari seorang Churchill adalah kerjasama internasional, di mana dia mengenali pentingnya aliansi dan bekerja sama dengan pemimpin lain seperti Franklin Roosevelt dan juga Joseph Stalin dan dalam membentuk front sekutu yang kuat melawan poros pada saat itu. Lalu apa yang kita pelajari dari seorang Winston Churchill? Ada 5 hal yang kita pelajari di sini, itu adalah satu, semangat ketabahan, di mana Churchill menanamkan semangat ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Ia menjadi inspirasi banyak orang negara selama masa-masa sulit. Kedua adalah pembela demokrasi. Sebagai pembela demokrasi, dia menunjukkan bahwa sistem pemerintahan ini dapat bertahan bahkan dalam menghadapi ancaman totaliter. Ketiga, kita mempelajari adalah mewakili perlawanan terhadap tirani. Winston Churchill menjadi simbol perlawanan terhadap tirani dan penindasan, mengingatkan dunia akan pentingnya berjuang untuk keadilan dan kemerdekaan. Juga kita banyak belajar di sini. Yang keempat adalah legasi diplomatik. Dia turut membantu dalam merancang tatanan dunia pasca perang melalui konferensi-konferensi seperti konferensi Yalta dan juga konferensi Tehran yang memengaruhi geopolitik selama beberapa dekade. Dan kelima, kita belajar juga kepemimpinan dalam krisis. Nah, di sini Churchill adalah contoh bagaimana kepemimpinan yang kuat dapat memandu sebuah negara melalui krisis. Keberaniannya dalam mengambil keputusan yang sulit dan keyakinannya pada nilai-nilai dasar bangsanya telah menjadi studi kasus dalam kepemimpinan. Dan keenam adalah retorika yang kuat. Nah, Winston Churchill dikenang sebagai keahliannya dalam menggunakan bahasa dan retorika yang memperkuat moral dan tekad banyak orang. Nah, pidato-pidatonya masih sering dikutip dan dianggap sebagai contoh komunikasi yang efektif. Salah satu kutipan yang sangat terkenal dari Winston Churchill adalah "We shall fight on the beaches." Nah, ini adalah bagian dari pidato yang ia sampaikan di parlemen pada 4 Juni 1940, di mana ia bersumpah bahwa Britania Raya akan melawan invasi Nazi tanpa henti, tidak peduli berapa lama beratnya perang itu. Dan dia mengutip kalimat ini dalam pidatonya, "We shall fight on the beaches," adalah ketika dia sangat terkenal dengan inspirasi hal itu selama Perang Dunia Kedua. Nah, pada akhir Mei dan juga awal Juni 1940, ketika itu lebih dari 300.000 tentara sekutu, terutama pasukan Inggris dan Prancis, berhasil dievakuasi dari pantai Dunkirk di Prancis Utara. Dan dalam operasi yang dijuluki Operasi Dynamo ini, situasi militer pada saat itu sangat genting. Pasukan Jerman Nazi telah maju dengan cepat melalui Eropa Barat, menaklukkan negara-negara dengan kecepatan yang mengejutkan dan memaksa pasukan sekutu ke pantai Dunkirk. Nah, Churchill yang baru saja menjadi Perdana Menteri Inggris pada Mei 1940 menggunakan pidato ini untuk mengkomunikasikan krisis yang dihadapi Inggris dan sekutunya dengan sangat jelas. Sambil juga ia menanamkan semangat dan tekad untuk terus berjuang.
Walaupun kita lihat bahwa evakuasi Dunkirk ini secara strategis merupakan kemunduran pasukan sekutu dan bukan kemenangan dalam arti konvensional. Namun Churchill berhasil membingkainya sebagai sebuah keajaiban yang menunjukkan ketangguhan dan keberanian rakyat Inggris serta pasukannya. Nah, kalimat "We shall fight on the beaches" ini adalah bagian dari persese yang lebih panjang di mana Churchill berjanji bahwa Inggris akan melanjutkan perang melawan Jerman Nazi dengan segala cara yang bisa dilakukan, baik itu di darat, di laut maupun di udara. Bahkan jika perang berlanjut ke wilayah Inggris itu sendiri. Nah, pidato ini sangat memotivasi dan menjadi simbol dari keteguhan Inggris melawan perang. Dan Churchill sendiri kemudian diakui sebagai salah satu pemimpin perang terbesar di dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi melihat bagaimana seorang pemimpin yang memiliki keberanian dan juga dia punya tekad. Nah, kita belajar juga di Ibrani 10 ayat 16 sampai 25 ini, kalau kita lihat di sini, ini adalah surat yang ditulis kepada orang Ibrani. Dan ini adalah sangat relevan dengan sekarang konteks perayaan Jumat Agung ini pada saat sekarang ini. Yaitu di mana bahwa pada saat itu surat Ibrani ditulis dan untuk komunitas Kristen Yahudi awal yang sedang berjuang dengan identitas mereka sebagai pengikut Kristus dan hubungan mereka dengan agama Yahudi tradisional. Nah, penulis surat Ibrani ini menggambarkan Yesus sebagai imam besar yang sempurna dan pengorbanannya sebagai pengorbanan yang sekali dan untuk selamanya. Ia menghapus dosa dan membuka jalan bagi umat manusia untuk kembali kepada Allah. Nah, di sini juga kita melihat di Ibrani 10 ayat 16 sampai 17 itu merujuk pada nubuat Yeremia tentang perjanjian baru yang Allah akan buat dengan umatnya, di mana hukumnya akan ditulis dalam hati mereka, dan ia akan mengampuni kejahatan mereka. Ini menggambarkan bahwa ada perubahan dari perjanjian yang berbasis pada pengorbanan, tata cara ibadah eksternal, ke perjanjian yang berfokus pada transformasi internal dan hubungan pribadi dengan Allah. Nah, di sini juga kita bisa pelajari mengenai iman dan persekutuan, yaitu kita bisa pelajari di Ibrani 10 ayat 18 sampai 25 ini, yaitu menekankan pentingnya iman dalam pengorbanan Yesus dan mengajak orang percaya untuk tetap berpegang teguh pada harapan mereka tanpa goyah. Nah, penulis Ibrani ini menyerukan kepada komunitas untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat saling mendorong dalam cinta dan perbuatan baik, tidak meninggalkan pertemuan mereka bersama, tetapi saling menguatkan, terutama mereka melihat hari Tuhan sudah mendekat. Nah, kita bisa melihat sekarang sebagai hari peringatan Jumat Agung, yaitu memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib, yang merupakan pusat dari pengorbanannya untuk dosa umat manusia. Nah, di ayat Ibrani 10 ayat 16 sampai 25 ini, yaitu adalah kita bisa mempelajari mengenai pengorbanan Yesus, yaitu mengingatkan kita pada pengorbanan definitif Yesus di kayu salib yang menghapus kebutuhan akan pengorbanan hewan yang berulang-ulang dan menandai dimulainya perjanjian baru yang dijanjikan. Kita juga mempelajari di sini adalah mengenai akses ke hadirat Tuhan. Dengan pengorbanan Yesus, orang percaya sekarang dapat mendekat dengan hati yang benar dalam kepastian iman, yaitu di Ibrani 10 ayat 22, menggambarkan bagaimana Jumat Agung membuka jalan bagi kita untuk memiliki hubungan pribadi dan langsung dengan Allah. Di sini juga kita belajar mengenai komunitas iman kita, yaitu ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya komunitas iman dalam memperingati pengorbanan Yesus, yaitu mengingatkan bahwa kita harus saling mendukung dan juga mendorong dalam iman, terutama dalam konteks peringatan Jumat Agung.
Nah, bagaimana relevansinya buat bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini yang ada kaitannya sebagai perayaan sekarang sebagai Jumat Agung, yaitu adalah pertama adalah kepemimpinan transformasional. Nah, pengorbanan Kristus merupakan teladan kepemimpinan yang melayani. Nah, bapak-bapak sebagai pemimpin dan juga sebagai profesional dapat mengambil inspirasi untuk menerapkan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan bersama, integritas, dan juga pelayanan. Di sini juga kita mempelajari sebagai profesional adalah pengampunan dan rekonsiliasi, yaitu sebagai bapak-bapak dalam kehidupan sehari-hari seringkali muncul konflik dan juga kesalahpahaman. Nah, pesan ini diajarkan bagaimana kita adanya pengampunan, yaitu bisa mendorong budaya rekonsiliasi dan membangun hubungan yang lebih kuat antara individu dan organisasi. Nah, di sini juga kita mempelajari bagaimana kita memiliki harapan dan visi. Nah, seorang pemimpin, bapak-bapak harus memiliki visi yang kuat dan menanamkan harapan sebagai kunci untuk memotivasi dan menginspirasi tim. Pesan tentang harapan yang ditawarkan melalui iman bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan visi yang tidak berorientasi pada keuntungan, tapi juga pada kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat. Bapak-bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu poin-poin penting apa yang kita bisa pelajari di Ibrani 10 ayat 16 sampai 25 ini agar bapak-bapak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah sebagai pemimpin yang sukses, yaitu pemimpin yang memiliki kepemimpinan berdasarkan keberanian dan keyakinan. Kepemimpinan berdasarkan keberanian dan keyakinan kita bisa lihat di Ibrani 10 ayat 19 hingga 21 menyatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, di ayat ini kita bisa ayat 19 sampai 21 ini menekankan bahwa oleh darah Yesus jalan bagi umat manusia untuk manusia ke kehadirat Tuhan yang diakili oleh tempat kudus dalam bait suci telah dibuka. Yesus sendiri adalah jalan baru tersebut. Dan tabir yang memisahkan tempat suci dari tempat maha suci atau simbol pemisahan manusia dari Tuhan karena dosa telah dirobek melalui penyalipannya. Ini menunjukkan akses langsung kepada Tuhan melalui Kristus yang juga adalah imam besar kita. Nah, di ayat-ayat ini ayat 19 sampai 21 ini juga menyampaikan bagaimana pengorbanan Yesus memungkinkan umat beriman untuk mendekati Allah dengan keberanian dan keyakinan, tidak lagi terpisah oleh tabir seperti dalam bait suci lama. Yesus menjadi perantara baru yang menghubungkan umat manusia dengan Allah. Nah, di dalam konteks Jumat Agung ini mengingatkan kita akan akses langsung kepada Allah yang diperoleh melalui pengorbanan Yesus. Nah, di ayat-ayat ini juga, ayat 19 sampai 20, yaitu menyoroti hasil langsung dari pengorbanan Yesus, yaitu akses langsung kepada Allah. Disebutkan situ tempat kudus, yaitu merujuk kepada bagian maha kudus bait suci, yaitu tempat yang hanya boleh diduduki atau dimasuki oleh imam agung sekali setahun untuk membawa darah pengorbanan. Yesus melalui pengorbanannya menjadi tabir yang memisahkan kita dari Allah, membuka jalan bagi kita semua untuk mendekat kepadanya. Nah, dalam konteks Jumat Agung ini, kita adalah merayakan kemampuan kita untuk mendekat kepada Allah dengan bebas berkat pengorbanan Yesus. Nah, di ayat 1 ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus adalah imam besar kita
yang membuka jalan bagi kita untuk berhubungan dengan Allah. Dalam konteks Jumat Agung ini menekankan bahwa Yesus melalui pengorbanannya tidak hanya menghapus dosa kita, tapi juga memperkenalkan kita ke dalam rumah Allah sebagai anak-anaknya. Imam besar dalam perjanjian lama bertindak sebagai perantara antara Allah dan manusia. Dan Yesus sebagai imam besar yang sempurna, mendamaikan kita dengan Allah sepenuhnya untuk selamanya. Lalu bagaimana Bapak-Bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan menerapkan pasal-pasal ini di Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 ini kita bisa pelajari, yaitu adalah akses ke tempat kudus. Nah, di ayat 19-21 ini menyampaikan bahwa kita dapat berani mendekati tempat kudus berkat pengorbanan Yesus. Ini mengilustrasikan konsep keberanian untuk menghadapi tantangan dan ambisi dengan keyakinan. Sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, Bapak-bapak dapat menerapkan ini dengan menghadapi ketakutan, mengambil risiko yang dihitung, dan memimpin dengan keberanian berdasarkan nilai dan integritas. Bapak-bapak dan ibu juga bisa mengambil di sini adalah keberanian untuk mengejar peluang baru. Nah, di ayat ini berbicara tentang memiliki keberanian untuk mendekati tempat-tempat kudus atau peluang yang sebelumnya tidak terjangkau berkat pengorbanan Yesus. Nah, dalam konteks sebagai profesional, ini bisa diinterpretasikan sebagai keberanian untuk mengejar inovasi, memasuki pasar baru, atau menerapkan strategi yang belum pernah dicoba sebelumnya. Juga di sini kita mempelajari adalah penerobosan dan inovasi. Jalan baru yang dikutip situ yaitu menggambarkan konsep penerobosan dan inovasi. Nah, bapak-bapak dalam kehidupan sehari-hari sebagai profesional maupun sebagai pimpinan, ini mengilhami bapak-bapak sebagai pemimpin dan juga tim untuk selalu mencari cara-cara inovatif dalam menyelesaikan masalah dan memanfaatkan peluang, tidak terikat pada metode lama yang tidak efektif. Nah, bapak-bapak juga di sini dan dipelajari adalah pemimpin sebagai panutan. Nah, di sini bapak-bapak di ayat ini kita disoroti pentingnya memiliki pemimpin yang kuat dan dapat diandalkan, mirip dengan peran imam besar. Dalam konteks bisnis, ini menekankan bahwa pemimpin harus menjadi panutan dalam integritas, kejujuran, dan dedikasi. Pemimpin harus menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi timnya, yaitu menunjukkan jalan melalui tindakan dan keputusan Bapak dan Ibu. Juga Bapak-bapak sebagai Ibu, kita mempelajari sini adalah sebagai pemimpin, sebagai fasilitator. Nah, di ayat ini kita diajarkan bagaimana peran pemimpin sebagai imam besar yang membawa tanggung jawab besar dalam membimbing dan mengarahkan. Nah, di dalam konteks bapak-bapak sehari-hari sebagai profesional, ini berarti pemimpin harus menjadi fasilitator yang membuka jalan bagi timnya untuk mencapai kesuksesan, yaitu memastikan mereka memiliki sumber daya, bimbingan, dan juga dukungan yang diperlukan. Nah, di sini juga diajarkan bagaimana kita memiliki integritas dan tanggung jawab. Sebagai imam besar dalam perusahaan, pemimpin harus menunjukkan integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam tindakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus menjadi contoh yang baik dan mempertahankan standar etis yang tinggi, mendorong budaya kerja yang positif dan inklusif. Juga bapak-bapak dan ibu diajarkan sini memiliki adalah akses langsung ke kebijaksanaan. Sebagai profesional maupun sebagai pemimpin, harus mengakses langsung sumber kebijaksanaan dan bimbingan, baik itu melalui refleksi pribadi, meditasi, atau mentorship, tanpa harus terikat oleh prosedur yang kuat, prosedur yang rumit. Juga bapak-bapak dan ibu perlu adanya adalah
membuat suatu inovasi dan jalan baru, yaitu mendorong pemikiran inovatif dan mencari jalan baru dalam memecahkan masalah atau mengembangkan bisnis. Di sini juga kita mempelajari bagaimana kita memiliki keberanian untuk masuk ke tempat kudus, yaitu di ayat 19 sampai 22 ini. Yaitu adalah mendorong keterbukaan dan kejujuran di tempat kerja. Sebagai pemimpin, bapak-bapak harus berani mengambil keputusan yang sulit dan mengkomunikasikannya dengan transparansi sambil tetap menjaga etika dan integritas. Juga kita dipelajari di sini bagaimana adalah akses langsung kepada Tuhan, yaitu melalui pengorbanan Yesus, kita memiliki jalan baru dan hidup untuk mendekat kepada Tuhan, yang merupakan fondasi untuk membangun hubungan yang erat dengannya, yaitu mengajarkan sebagai pemimpin untuk mengutamakan hubungan, integritas, dan keaslian. Nah, di sini juga kita diajarkan bahwa sebagai bapak-bapak dan ibu adalah mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Bapak-bapak sebagai orang percaya diundang untuk mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin, ini berarti memimpin dengan kerendahan hati dan keterbukaan, selalu mencari bimbingan dari Allah dalam pengambilan keputusan. Juga di sini kita diajarkan bagaimana bapak-bapak dan ibu memiliki keberanian untuk mendekat, yaitu melalui pengorbanan Yesus kita mendapat akses langsung kepada Tuhan. Sebagai pemimpin ini mengingatkan untuk mendekat kepada Tuhan dalam doa dan keputusan, yaitu mencari kebijaksanaan dan bimbingannya. Juga kita diajarkan di sini adalah kebersihan hati dan keikhlasan, yaitu bapak-bapak dan ibu sebagai pemimpin harus memelihara keintiman dengan Tuhan dan menjalankan kepemimpinan dengan hati yang tulus dan bersih. Juga bapak-bapak di sini perlu adanya adalah kepemimpinan berdasarkan keberanian dan keyakinan, yaitu di mana di sini kita diajarkan, yaitu ini menekankan keberanian untuk masuk ke tempat suci karena darah Yesus. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan, hal ini menginspirasi Bapak dan Ibu untuk mengambil langkah berani berdasarkan keyakinan kuat akan visi dan misi Bapak dan Ibu. Nah, sebagai pemimpin, Bapak-bapak dan Ibu harus menjadi contoh dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan, yaitu menunjukkan keberanian moral dan etis. Di sini juga kita diajarkan mengenai kejujuran dan transparansi, yaitu mendekatkan diri dengan hati yang tulus dan kepercayaan penuh, mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dan transparansi semua urusan bisnis. Seperti tertulis di dalam di Efesus 4 ayat 25 mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, bagaimana kita melakukan praktik di lapangan dalam mengikuti Ibrani ini, ayat ini adalah ada 5 hal yang kita bisa aplikasikan, yaitu pertama adalah pengembangan pribadi dan profesional, yaitu mendorong bapak-bapak sebagai pemimpin untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bapak dan ibu. Tidak hanya dalam kehidupan profesional Bapak dan Ibu, tapi dalam semua aspek, dengan memimpin, dengan memberi contoh. Kedua, pembuatan keputusan. Bapak-bapak ajarkan untuk menggunakan nilai-nilai ini sebagai kompas dalam pengambilan keputusan, mengutamakan integritas dan juga transparansi. Ketiga, membangun tim. Fokus pada pembangunan komunitas dalam organisasi yang mendorong pertumbuhan, dukungan dan kolaborasi antar anggota tim. Keempat, kepemimpinan yang melayani. Bapak-bapak, dorong para pemimpin untuk menjadi proaktif dalam melayani tim mereka, mencari cara untuk memotivasi dan menginspirasi melalui cinta, kasih, dan perbuatan baik. Kelima adalah inovasi dan pertumbuhan. Gunakan jalan baru sebagai metafora untuk mendorong inovasi dan pendekatan segar
dalam menghadapi tantangan dan peluang. Seperti tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yaitu menekankan pentingnya menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita diajarkan di sini untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, yaitu di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Juga kita diajarkan di sini bagaimana kita membantu mengatasi beban satu sama lain, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Kita bisa mempelajari di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan juga ketika kita mau mencari kebijaksanaan, meminta kebijaksanaan dari Tuhan dalam setiap keputusan Bapak dan Ibu, kita bisa melihat di Yakobus 1 ayat 5 mengatakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, kita bisa mempelajari di sini bagaimana Ibrani 10 ayat 21 sampai 25 ini, yaitu mengajarkan kita tentang pentingnya menjalin hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus, kebersihan hati dan iman yang tulus, kekuatan dan konsistensi dalam komunitas iman, serta pentingnya mendukung satu sama lain dalam perjalanan iman kita. Semua ini memiliki relevansi khusus selama perayaan Jumat Agung hari ini. Saat ini kita merenungkan pengorbanan Yesus. Juga kita diajarkan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini, yaitu membutuhkan pemimpin untuk menjadi contoh dalam perilaku sehari-hari, yaitu menunjukkan kejujuran, integritas, dan perhatian terhadap kesejahteraan tim. Lalu dengan demikian, nilai-nilai ini menjadi suatu inti dari budaya perusahaan. Profesional dan pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan berorientasi pada pertumbuhan baik untuk individu maupun sebagai perusahaan. Selamat Jumat Agung. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami berani dalam kehidupan kami dan punya keyakinan ya Tuhan dalam kepemimpinan kami. Ajari kami Tuhan untuk menuntun kami Tuhan, supaya kami membuat kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.